warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sebi semua. Halo Sobat Staypi, apa kabar? Semoga kita senantiasa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah amma ba'. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kultum di bulan Ramadan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai keutamaan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini sebagaimana dikemukakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa keutamaan, bahwa pada bulan Ramadan keutamaannya itu adalah yang pertama, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Yang dimaksud pintu surga ditutup, pintu surga dibuka adalah yang membukanya kita. Di dalam hadis dikemukakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa riwayat, cara membuka pintu surga adalah yang pertama dengan saum ikhlas kepada Allah dan takwa sesuai dengan tujuan saum. Rasul bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang saum Ramadan dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosanya. Yang kedua, dengan banyak berinfak. Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak berinfak, tetapi di bulan Ramadan beliau meningkatkan infaknya. Karena Rasulullah SAW ajwadan nasu wa ajwada ma yakunu fi Ramadana. Adalah Rasulullah SAW, beliau termasuk orang yang paling banyak berinfak, tetapi pada Ramadan beliau meningkatkan lagi berinfaknya. Yang ketiga adalah memberi makan kepada yang saum. Rasul menyatakan, barang siapa yang memberi makan kepada yang saum untuk berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang saumnya dengan tidak dikurangi sedikit pun. Man fatara shaiman kana lahu mislu ajruhu ghairu annahu la yankusu min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang memberi makan kepada yang saum untuk berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang saumnya tanpa dikurangi sedikit pun. Yang keempat adalah banyak membaca Al-Quran atau tadarus. Jadi di bulan Ramadan ini Rasul meningkatkan lagi
bertadarus Al-Quran setiap malam. Oleh karena itu Jibril senantiasa datang kepada Rasul pada malam bulan Ramadan. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fatadarrusuhu Al-Quran. Adalah Jibril datang tiap malam kepada Rasul, kemudian tadarus Al-Quran. Nah, ini tadarus Al-Quran tiap malam yang dilakukan oleh Rasul bersama malaikat Jibril. Yang kelima, untuk membuka pintu surga itu adalah mengejar Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Caranya adalah menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir, terutama pada malam ganjil. Itu dengan menghidupkan itu berarti kita beribadah untuk mengharapkan Lailatul Qadar. Yang keduanya adalah beriktikaf di masjid, yaitu juga kita melakukan ibadah dengan mengharap Lailatul Qadar. Itu diantara kita berupaya untuk membuka pintu surga. Kemudian upaya kita untuk menutup pintu neraka, di sini juga Rasul menyampaikan beberapa hadis. Yaitu yang pertama adalah menghindari ucapan dusta. Malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa menghindari atau meninggalkan ucapan dusta dan amalannya, maka Allah tidak membutuhkan kepada menahan lapar dan syarab atau menahan lapar dan dahaganya. Yang kedua adalah menghindari ucapan rafas dan permusuhan. Di dalam hadis Rasul menyatakan, wasyamu junnatun fa idza kana siyamu ahadikum fala yarfus yauma idzin wala yashab. Saum itu adalah tameng. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian itu saum, maka janganlah yarfus dan juga janganlah yashab. Yarfus itu adalah ucapan-ucapan kotor, kemudian ucapan-ucapan yang mengandung kepada masalah seksual. Sedangkan yashab adalah permusuhan atau pertengkaran. Kemudian membelenggu setan. Membelenggu setan di sini ada beberapa ayat Al-Quran yang menyatakan bagaimana setan bisa dibelenggu, yaitu yang pertama dengan ibadah yang ikhlas kepada Allah. Setan berjanji dia akan senantiasa menggoda kepada manusia itu semuanya, tetapi kalau ibadahnya ikhlas, maka setan itu tidak akan menggoda. Ikhlas itu adalah kita melakukan ibadah hanya kepada Allah, tidak mengharapkan yang lain-lain. Di dalam Al-Quran, setan mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi setan berjanji kepada Allah akan menggoda seluruh manusia kecuali orang-orang yang ikhlas. Yang kedua, banyak istighfar. Jadi membelenggu setan itu dengan istighfar. Di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang apabila melakukan fahsya atau mendolim diri, maka cepatlah ingat kepada Allah dan kemudian memohon ampun dari segala dosanya. Dan ini barangkali cara untuk membelenggu setan. Setan sendiri juga pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwa dia akan menghancurkan orang-orang itu dengan perbuatan dosa. Tapi dia mengaku
orang yang berbuat dosa itu akan menghancurkan setan dengan istighfar. Ahlaktuhum bil dunubi fa ahlakuni bil istighfar. Aku akan hancurkan mereka dengan perbuatan dosa, tetapi mereka menghancurkanku dengan istighfar. Yang ketiganya adalah dengan bersabar. Bersabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa musibah, rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, sakit dan lain sebagainya. Kalau diterima oleh sabar, maka setan itu akan terbelenggu. Nah, ini barangkali yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini, yaitu mengenai keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, pintu surga dibuka, yang kedua pintu neraka ditutup, dan yang ketiga setan dibelenggu. Sekian, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.